Bro, apa kabar? Alhamdulillah Bro Eri, apa kabar juga di sana? Alhamdulillah sehat-sehat nih. Lagi Omikron ini kita nggak boleh kemana-mana dulu ya. Betul, Jadi benar. Omikron makin makin merajalela nih, kayaknya serem banget. serem ya. Jadi kita ngobrolnya online aja ya nggak apa-apa ya seperti ini. Ya, yang penting kita saling mencerahkan kan. Ah benar benar benar. Gitu Eh, aja Bro. Iya. Bro Kung, Yup, di berita itu kan sekarang banyak bahas tentang naturalisasi. betul. Nah, ada juga. Naturalisasi pemain sepak bola ya. Betul, naturalisasi Ya. pemain sepak bola. Bahkan yang kemarin dikabarkan coach STY itu meminta 4 nama, ya kan? Mhm. Katanya yang 2 sih sudah menyerahkan dokumen, tapi yang 2 lagi baru Februari ya, Ya, mungkin sebentar lagi ya. ya. Nah, tapi gini, sebelum ke sana kita, eh, saya pengen tahu dulu nih, Mhm. naturalisasi itu apa sih? Dan bagaimana gitu. Iya, sebetulnya naturalisasi kan nih sudah beberapa dekade lalu sudah mulai jalan ya, Hmm, terutama di dunia olahraga ya. hmm, Naturalisasi memang, apa namanya, bukan cuma di dunia olahraga sepak bola sebetulnya. hmm, Itu banyak, berkembang juga di, cabang olahraga lain gitu loh. Cuma karena kita kebetulan hari ini ngomongin sepak bola, ya kita ngomongin sepak bola aja ya Bro oke, ya. ya ya, Heeh. Jadi kan, naturalisasi adalah, memberikan kewarganegaraan hmm, kepada pemain-pemain yang dianggap ya, idealnya memang yang dianggap punya hubungan darah gitu ya, hmm, dengan negara yang akan memberikan kewarganegaraan. hmm, Mungkin, kebetulan pemain yang akan dinaturalisasi ini mungkin bermain di luar negeri atau hmm, bermain di dalam negeri tapi keburu dia punya kewarganegaraan lain gitu loh. hmm, ya, Nah itu, munculnya sih dari situ saya pikir ya. hmm, Ya memang, naturalisasi ini bukan sesuatu yang diharamkan sebetulnya. Jadi malah Marcelo Lippi ya, hmm, seorang Marcelo Lippi aja itu mantan, pelatih Italia dan hmm, juga mantan pelatih timnas Tiongkok, hmm, itu menganggap bahwa naturalisasi adalah cara yang efektif untuk hmm, meningkatkan, kualitas, terhormat. persepakbolaan suatu negara, gitu loh, Bro. Oh, oke oke. Jadi di Indonesia pun Mhm, sebenarnya, mhm. supaya timnasnya tambah berkualitas, maka ditarik-tariklah, pemain-pemain yang ada di luar negeri misalnya ataupun yang di dalam negeri yang Mhm. kewarganegaranya bukan Indonesia tapi punya eh, keturunan darah Darah ya gitu gitu ya. ya, ya Iya, itu itu ya. idealnya Nah, sebetulnya. ya. Heeh. Emangnya kalau Jadi nggak ada keturunan darah nggak bisa gitu? Nggak kali? bisa bisa. Oh ya? Coba ingat deh, Indonesia pernah melakukan hal yang sama pada Victor Igbonevo. Oh ya? Victor Hmm, Igbonevo kewarganegaraan, Nigeria kalau nggak salah ya. ya. Hmm. Tapi dia bahkan di eranya Sintayong main dia. Oh iya? Dia nggak punya iya. Ada lagi Greg Nkolo, nggak Mhm. punya darah Indonesia. Christian Gonzalez tidak punya darah Indonesia. Kalau Irfan Bahdim, Iya benar. kemudian siapa, Elkan Bagot itu memang kan punya darah Indonesia Ya gitu ya loh. ya, ya, ya. Jadi itu bukan Oh sesuatu gitu yang ya. heeh, bukan Wah kalau sesuatu gitu yang bisa aja diharamkan juga. Ronaldo juga ya ditarik. Bisa, asal berapa berani, berapa kuat bayarannya. Tapi kan dia udah pernah Mhm. menjadi pemain yang timnas di negaranya kan? Nggak bisa juga kan? Iya. Gini, kalau proses, naturalisasi selama dia belum pernah ya, pemain Hmm. tersebut belum pernah memperkuat negaranya di level senior, Hmm. dia masih bisa. Oke, tapi Misalkan kan kayak Ronaldo heeh, nggak bisa kan? Karena dia sudah di Ronaldo nggak level bisa. udah oke Iya. oke.
Karena ada kejadian pemain yang, pernah turun di Piala Dunia Under 20 ya, Hmm. dari Inggris gitu ya. Kemudian karena dia, apa namanya, punya, darah pemain dari, Nigeria, Hmm. jadi dia akhirnya pas pas di tingkat senior dia membela Nigeria, begitu loh, Bro. Bisa ya Itu berarti. salah satu contoh gitu loh, Bro. Oke, oke, oke. Mmm, Mantap, mantap, mantap. Nah, mhm, mmm, untungnya buat Indonesia ya misalkan, mhm, mmm, membuat apa, naturalisasi itu kan udah jelas ya, mhm, timnasnya menjadi meningkat ya. betul. Tapi buat si pemain itu sendiri gimana nih? Karena kan misalnya contoh ya, saya misalnya Mhm, jadi pemain, eee, Inggris lah gitu, iya, warga negara Inggris gitu, tapi belum pernah main di timnas Inggris ya, dan kemudian iya, dinaturalisasi ke Indonesia. Saya mau gitu ya jadi pemain timnas Indonesia. Tapi kan kalau di iya, Inggris kemudian dia main di klub di Inggris, dia kan masuknya jadi pemain asing kan di sana. iya, Sementara kan di Inggris ada pembatasan bahwa pemain asing itu maksimal berapa berapa orang dalam satu klub, sama seperti di Indonesia kan. Di Indonesia juga gitu kan, mhm, pemain mhm, asing nggak bisa satu satu klub itu pemain asing semua, nggak bisa. Kan ada batas maksimalnya berapa gitu. Artinya kan dia iya. masuk ke dalam kuota yang sedikit itu. Menurut saya rugi dong. Rugi nggak sih? Gini, memang kalau di daratan Eropa, karena Hmm. Eropa sendiri sudah menganut sistem Uni Eropa, Hmm. jadi pemain-pemain dari sekitaran Uni Eropa itu tidak lagi dianggap sebagai pemain asing, gitu Oh, loh. jadi kalau misalnya Iya, warga negara Belanda main di Inggris dianggapnya pemain lokal. iya, artinya, artinya kuota untuk pemain asing yang tadinya 3 ya tetap 3 gitu Oh, loh. nggak dipakai ya? 3 ini bisa heeh, 3 ini bisa dipakai untuk, Asia, katakanlah kuota mengambil pemain dari Asia Asia, atau dari Afrika gitu dari ya? Afrika atau dari Wah, Amerika Latin, gitu loh, Bro. Tapi memang wah, gini, kan tadi ada pertanyaan mengenai apa sih untungnya kalau ya, kita hmm, dinaturalisasi gitu kan. iya, Tentu pemain-pemain yang dinaturalisasi itu juga mulai berhitung, Bro. hmm, Berhitung kepada, eee, peluang hmm, peluang untuk bermain di pentas dunia gitu loh. iya, iya, Seandainya dia tetap, katakanlah pemain di Inggris katakanlah ya, hmm. sementara tingkat persaingan untuk menjadi pemain di Timnas tim Inggris, nasional Inggris, itu kan sangat ketat ya. iya benar, Jadi dia mulai mulai berhitung peluang gitu loh. iya benar, Karena tetap saja, Piala Dunia ini itu adalah magnet yang terbesar untuk hmm, setiap pemain sepak bola untuk, katakanlah ini semacam obsesi ya untuk bisa bermain di Piala Dunia, hmm. begitu loh, Bro. Oh gitu ya, ya, ya. Tapi, Mhm, hmm, tapi kan berarti setelah mhm, setelah katakanlah eh, saya di Belanda misalnya terus pindah ke Indonesia, kan berarti kalau dia main lagi di Belanda, iya, katakan sebagai pemain klub gitu ya, kan dia mhm, dihitungnya sebagai orang asing kan, iya, ya kan jatahnya juga tak sama kecil. Artinya gini, untuk ke timnas, untuk main di Piala Dunia, ya dia punya kesempatan itu ya. Tetapi mhm, untuk berkarir sebagai di klub gitu kan, dia mendapat iya, hambatan kan, bener nggak? iya, Seperti misalnya ya saya nggak tahu, itulah, misalnya kayak heeh, Irfan Bahdim ya. Irfan Bahdim mhm, kan dulunya main di Belanda, terus dinaturalisasi. Sekarang ada di Indonesia kan. iya. Saya nggak tahu kenapa dia main di Indonesia terus gitu. Dan nggak balik Iya. lagi ke Belanda. Apakah kualitasnya udah susah di sana gitu ya, udah susah bersaing, ya kan? Bisa aja kan Salah kayak satunya begitu, itu ya salah kan? satunya itu, Bro. Nah, karena Karena di Indonesia gini, sendiri juga ya ya mhm, dari sisi nominal kan pasti beda dong pemain di Eropa iya. sama di sini, ya nggak? Betul, betul. Tapi Ya. jangan lupa biaya hidup di Indonesia lebih murah daripada di Eropa. Iya benar benar benar. Iya Iya. iya benar benar. Dan gini ya Bro, contoh tadi Irfan Bahdim gitu ya. Hmm, Ya kan Irfan Bahdim sendiri juga sudah pernah mencoba bermain di Liga Jepang, hmm, Fenforet Kofu kalau nggak salah dia bermain hmm, di situ.
Mhm. di, kalau nggak salah di Liga 2-nya kalau nggak salah di Liga Jepang. Kemudian dia juga pernah bermain di Thailand. Mmm. Artinya, eee, pasaran dia itu tetap terbuka selama dia masih bisa bersaing gitu loh. Iya 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 iya. Ada pasar-pasar khusus dan Oke. itu memang, kayak di Jepang, di Korea, itu kan memang sudah memberlakukan, apa namanya, kuota untuk pemain-pemain Asia Tenggara gitu loh. Oh, Jadi ya ya. ini adalah bagian dari, project mungkin kemungkinan project FIFA ya, saya pikir sih begitu. Mhm. Agar, level-level pemain-pemain di seluruh dunia Mhm. itu mulai menapak Merata. menjadi sama gitu loh. Merata, oke, Gitu iya loh, iya Bro. iya. Tapi Iya. bagus juga ya kalau misalkan Asia itu dianggap, Mhm, kalau misalnya tadi Eropa gitu dianggap mhm, sebagai satu negara gitu ya, artinya, mhm, pemain jatah pemain asingnya nggak kepake gitu ya. Nah kalau mhm, misalnya di betul. Asia kan bagus juga kayak seperti itu ya, misalnya main di Korea, orang Indonesia main di Korea terus, dianggap sebagai pemain lokal gitu, bukan asing kan bagus. Akan seperti itu. Contohnya di Thailand sudah begitu, di Liga Thailand. Liga Mhm. Thailand mereka welcome dengan pemain-pemain dari Asia Tenggara dan itu tidak dianggap sebagai pemain asing gitu loh, Oh, oke, keren keren gitu. keren Jadi keren itu keren. meniru apa yang dilakukan oleh Uni Eropa Jadi sebetulnya. sebenarnya buat pemain Mhm, ya, kalau saya jadi pemain itu seharusnya pertimbangan, eee, kekhawatiran bahwa mhm. mau terima naturalisasi di Indonesia atau enggak itu sebenarnya boleh dibilang nggak perlu dong ya? Nggak perlu ada kekhawatiran kan maksudnya? Jadi Iya, saya pikir juga gitu, gitu ya loh. karena saya lihat, yang terakhir ini kan dari 4 nama itu ada satu yang kelihatannya katanya, masih ingin bermain di liga sana dan, eee, permintaan untuk, naturalisasi ini kan Mhm, katanya ya, ini kan berita mhm. ya, belum tahu benar atau enggaknya. Katanya sih, tidak tidak akan mengajukan, tapi ya nggak tahu juga. Mungkin aja ada berubah pikiran suatu saat gitu ya, karena mungkin itu benar juga di Eropa itu untuk apa, bersaing masuk ke timnas itu kan juga nggak gampang. Betul betul. Ya, gini memang, ada hitung-hitungan dari pemain yang akan dinaturalisasi, peluang gitu loh. Seperti, contoh, kiper dari Sampdoria, klub Italia. Nah, namanya Emil Audero Mulyadi, bapaknya orang Lombok ya, ibunya Hmm, orang Itali gitu loh. hmm, Dan dia sempat terpilih jadi anggota timnas, under 19-nya Itali kalau nggak salah. hmm, Tapi kan, kalau dia masih di level junior, dia kan masih dimungkinkan untuk bisa dinaturalisasi oleh, negara, yang ingin katakanlah dalam tanda kutip ingin menaturalisasi karena kebetulan dia punya darah Indonesia, hmm, jadi Indonesia yang pertama, mengajukan. hmm, Tapi kan akhirnya karena dia berhitung peluang, dia, melihat potensi dia masih sangat mungkin untuk berkembang di fase senior. hmm. Dia berharap akan di suatu saat dia akan dipanggil, di tim nasional senior Italia gitu Iya loh, iya Bro. iya iya. Oke, Seperti itu, tapi Bro. sekarang udah kayaknya belum ya? Belum jadi masuk ke timnas Belum Italia? belum Belum? belum, heeh. Iya iya iya. Soalnya pernah sempet ditawarin lagi tuh, tapi masih menolak. Berarti dia masih masih perhitungan dia masih bisa masuk ya gitu ya? Iya Ya, iya, oke. begitu, Bro. Oke oke. Nah, ini kan, di berita ini kan rame ya, salah Mhm, satunya bahwa, mhm, ketika ada informasi Indonesia mau mengajukan 4 mhm. orang naturalisasi ini katanya Malaysia, ini ketar-ketir. Mungkin aja itu judul ya, judulnya ketar-ketir ya. Iya, Eee, ada betul. pendapat nggak Om soal itu Om? Terutama kan Ya Indonesia begini, Indonesia sama Malaysia sama Singapura ini kan ya selevel lah gitu. mhm, boleh, iya betul. Ya gini, eee, naturalisasi kan bisa baik, bisa tidak gitu loh. Hmm, hmm.
Artinya di satu sisi secara instan dia mungkin bisa menaikkan performa satu tim dengan apalagi tim kepelatihan toh tidak perlu lagi memberikan semacam ini ya, training-training yang basic gitu loh katakanlah ya. Karena mereka biasanya pemain-pemain yang sudah jadi gitu loh. Mhm, Pemahaman tentang teknis, pemahaman tentang taktikal mereka sudah punya. Jadi mhm, lebih mudah untuk katakanlah mem-brief mereka gitu loh dalam mhm, satu pertandingan. Itu mhm, satu. Yang kedua, memang isu naturalisasi juga akhirnya menjadi buah simalakama buat masalah pembinaan di level-level berikutnya gitu ya, level-level bawah katakanlah ya. iya iya iya. Artinya, sepertinya kok ada, benang merah yang putus gitu loh dari Mhm, pemilihan pemain di tingkat senior. Karena mmm, seharusnya pemilihan pemain di tingkat senior itu adalah hasil pembinaan dari pemain-pemain di layer bawahnya gitu iya loh. bener. Artinya kalau Artinya semua, jalan pintas dipakai dengan naturalisasi, kasihan mereka yang sudah memulai dari awal. level-level bawah sampai, menunjukkan karir di, level senior gitu loh, Ya, Bro. tapi ternyata pas mau masuk ke senior kalah bersaing oleh pendatang baru gitu yang notabene yang wah ujug-ujug gitu kan. Wah, ujug-ujug datang Iya, sini, waduh gua kalah gitu. Tapi sebenarnya heeh, ya memang ada untung ruginya ya kan kalau misalnya harusnya kalau ada pemain asing ke Indonesia katakanlah tadi mhm. yang udah bagus gitu di luar negeri masuk ke timnas Indonesia terus nanti kemudian berlaga juga di Liga Indonesia kan berarti liganya kan naik ya benar nggak sih? Harusnya kan begitu kan kalau Ya kita udah terbiasa melawan katakan saya udah biasa kalau sparring partnernya itu udah jagoannya ya mestinya kita ikut jago juga dong ya nggak? iya. Ya memang kan keran pemain asing dibuka tujuannya untuk itu, Bro. Hmm, Untuk meningkatkan kualitas, liga, hmm, untuk meningkatkan kualitas permainan hmm, dan, sebagai, barometer atau katakanlah standar lah ya buat hmm, pemain-pemain lokal untuk bagaimana bisa menyamai level mereka gitu hmm. loh. Ya tapi Jadi heeh. gue langsung mikir ke match fixing. Kacau. Mungkin kita bahas lagi di nanti ya Oke, di siap. sesi yang lain ya. Karena Siap siap siap. rasanya wah kalau kita pemain udah oke gitu ya. Iya. Terus pengurus manajer pelatih juga udah oke. Ternyata ada match fixing kan kacau. Oke deh itu lagi lain lagi ya Eh, masalahnya. Oke deh. lain lagi. eh, ada lagi nggak Om tentang naturalisasi yang perlu saya Iya. dengar? Ya, saya pikir naturalisasi bukan hal yang haram untuk dilakukan, Hmm, karena, naturalisasi jangan dianggap sebagai, cara untuk memotong, katakanlah, pola-pola pembinaan yang sudah ada. Tetap aja pola-pola pembinaan yang sudah ada tetap berjalan. hmm, Naturalisasi memang, eee, kita melihatnya bahwa ini adalah salah satu cara ya, hmm, alternatif, cara untuk mendongkrak performa. hmm. Dan kalau itu memang dibutuhkan, kenapa Hmm. tidak gitu loh, Bro. Oke, sip. Iya Thank you, Bro. iya, Pencerahannya. Kita thank you. ketemu lagi di lain obrolan. Oke? Siap, thank Yuk, you. bye. Bye.